Ya, untuk kemarin kan kalian sudah belajar yang literasi membaca menulis. Sekarang yang numerasi ya. Lanjutannya yang pertemuan sebelumnya yaitu ada di halaman berapa ini? 136. Dilihat bukunya halaman 136. Ya. Yang itu ya. Kelihatan di layar? Ya, sambil menunggu yang lain. Sifat dengar suaranya Pak Joni. Ya. Sudah dibuka ya. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kita di halaman 134 sudah keluar ya. Nah, itu anak-anak yang nomor 11. Yang nomor 11. Untuk memenuhi pesanan obat, sebuah apotek mengemas ulang kedua jenis obat berikut. Ada obat paracetamol dan dexamethasone. Nah, kalau yang paracetamol ini itu berapa ini? Isinya ada 10 strip ya. Isinya ada 10 strip. Masing-masing stripnya berisi 10 tablet. Ya. Kemudian untuk yang dexamethasone itu ada 5 strip. Masing-masing stripnya ada 12 tablet. Ya. Selanjutnya nah, di halaman selanjutnya yang halaman 137 ya. Ya. Sebelum dikemas, obat paracetamol 25 tablet. Setelah itu, sisa obat paracetamol dan obat dexamethasone dikemas ulang dengan setiap kemasan baru berisi kedua jenis obat dengan jumlah tablet yang sama. Ya, sudah dilihat ya. Nah, pertanyaannya, pilihlah satu jawaban berdasarkan informasi pada teks tersebut. Jumlah kemasan baru paling banyak yang dihasilkan adalah berapa? Nah, bagaimana cara menghitungnya, anak-anak? Ada yang tahu? Gimana cara menghitungnya? Tolong diulangi, Pak. Ya, saya ulangi lagi. Untuk paracetamol itu kan 10 strip. Ya, setiap stripnya isinya 10. Kemudian untuk yang dexamethasone itu kan 5 strip.
masing-masing stripnya 12 tablet. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita diapakan dulu ini, Nak? Dikalikan, Pak. Dikalikan, betul, pintar. Dikalikan dulu ya. Dikalikan, kemudian Ditambah, Pak. ditambah. Setelah dikalikan ditambah. Apakah benar seperti itu? Untuk kita hitung dulu satu-satu ya. Ya, paracetamol dulu. Hasil kalinya berapa, Nak? Hasil kalinya untuk yang paracetamol ya. Berapa strip? Yang paracetamol. Paracetamol kan 10 ya tadi ya. Berarti 10 3 10 sama dengan berapa? 10 kali 10. 100. 100, pintar. Kemudian obat yang satunya dexamethasone 5 kali 12. 5 dikali 12 sama dengan 60. 60. Bentar. Kemudian diapakan ini? Ditambah, Pak. Ditambah. Dibagi. Ada yang ditambah, ada yang dibagi. Diapakan ayo? Ditambah. Bagi. Tambah. Ini mula-mula yang paracetamol tadi kan 100 ya, Nak ya. Nah, Ya. pada saat dikemas tadi kan paracetamolnya terjual 25 tablet. Berarti 100-nya ini kalau terjual itu berarti kan sudah laku ya. Berarti kan berkurang jumlahnya. Jadi dikurangi 25. Dikurangi 25. Iya. 75. Bentar. Kurangi 25 sama dengan 75. 25. Ya. Kemudian diapakan lagi? Yang dexamethasone tetap ya 60 ya. Karena tidak terjual. Yang terjual hanya yang paracetamol saja. Berarti setelah ketemu ini 75 dan 60-nya ini kan pada pertanyaannya kan dikemas ulang dengan setiap kemasan baru berisi kedua jenis obat dengan jumlah tablet yang sama. Berarti paracetamol sama dexamethasone-nya ini nanti itu dikemas menjadi satu ya, tapi harus dengan jumlah yang sama. Nanti diapakan? Nanti kita cari apa? FPB. Masih ingat apa itu FPB? Perbandingan. FPB itu apa? Faktor persekutuan ya. Dengar suaranya Pak Joni ya. Ya. Pak, ini halaman berapa? Ini ada di halaman 137. 137 yang nomor 11. Ya, lanjut ya. FPB tadi adalah singkatan dari faktor persekutuan yang terbesar ya. Terbesar.
Nah, masih ingat bagaimana cara mencari FVB, nak? Kita cari. Pohon faktor, Pak. Wah, iya, pinter. Pohon faktor FVB dari 75 dan 60. Nah, hitung menggunakan pohon faktor. Ya, dari pohon faktor 75 dulu. 75, ini dibagi berapa, nak? Dibagi 5. Dibagi 5. Apakah bisa langsung 5? 3 bisa enggak 3? Kalau menghitung menggunakan pohon faktor itu kan dari yang terkecil dulu. Kita bagi dengan faktor terkecil dulu. Bilangan yang terkecil. Kita bagi dengan 3 ya. Ya. Nah, 75 dibagi 3 kan bisa berapa? 20? 5. Nah, 25. 25-nya kita bagi lagi. Berapa? 5. 5. 5. Ya, 5. Berarti faktorisasinya dari 75 adalah 3 kali 5 sama dengan pangkat 3 2. kali 5 pangkat 2. Kalau kali 5 gini ya. Kali 5 pangkat 2. Nah, 2-nya ini bagaimana pangkatnya ini ya? Ya, karena enggak bisa saya tulis biasa saja ya. 75 sama dengan 3 kali 5 kali 5. Selanjutnya kita hitung yang 60. Saya taruh di sini. 60. Nah, dibagi berapa 60 nih? Jangan Bagi 2. 60 bagi 2 sama dengan 3. 30. 30. Nah, 30 dibagi 2 lagi. Ketemu? 15. Betul. Selanjutnya dibagi berapa lagi? 5. Belum 5? Kali 5. Belum 5? Yang bisa? Kali 5. Ya, ya. Kali 5. Nah, sekarang faktorisasi 5 dari 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 ya. Halaman berapa, Pak? Ini halaman 137, nomor 11. Kilo 60 itu sama dengan piro? FPB sama dengan, yuk dicari bilangannya sama, nak. Oh, ada enggak? 2 tidak ya, karena 75 tidak memiliki faktor 2, berarti 3. 3 dikali 5, ya kan? 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jadi jawabannya, nah itu ada di pilihan jawaban yang D, 15 kemasan. Ya. Ya, selesai. Bisa mengikuti ya nomor 11? Bisa, Pak. Bisa, baik. Ini di atau langsung saya hapus, saya lanjutkan ke nomor 12.
Sudah ya? Selesai ya? Saya hapus semuanya. Ya. Nah, saya lanjutkan untuk di nomor berapa ini? Ya, nomor 12. Ada yang bersedia membantu Pak Joni untuk membaca bacaannya di nomor 12. Kamelia, silakan. Bentang alam. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bentang alam yang indah. Beberapa bentang alam yang tinggi dan dataran rendah. Sebagai besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Para petani mengolah sawah yang umumnya berada di dataran rendah, seperti tampak pada gambar di samping. Di suatu desa banyak sekali terdapat hamparan sawah dengan beragam bentuk. Salah satu warganya, yaitu Pak Ali, memiliki 4 petak sawah berukuran sama yang berbentuk persegi dengan panjang setiap sisinya 15 meter. Nah, terima kasih Kamelia. Selanjutnya lihat di pertanyaan nomor 12. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, jika luas persegi ditentukan dengan cara mengkuadratkan panjang sisinya, total luas sawah yang dimiliki Pak Ali adalah, bagaimana cara menghitungnya ini, Nak? Tadi Pak Ali memiliki berapa petak sawah? 15. 15. Petak sawahnya ada 15? 4. Ya, 4 petak sawah. Nah, 4-nya itu nanti diapakan? Kali Di dikali 15. dikali 15. Apakah seperti itu? Ya, ini kan punya 4 petak sawah ya. 4 petak sawah. Berarti Pak Ali nanti 4-nya itu tetap ditulis 4. Kemudian dikali Saya tulis kali 15. nah, pintar 15. Sisinya kan 15. Nah, kemudian dikali 15 lagi. Kenapa Pak kok dikali 15 lagi? Ingat kalian menghitung luasnya persegi, itu kan sisi kali sisi ya. Di sini panjang sisinya kan 15 meter, berarti 15 dikali 15. 4 dikali 15 dikali 15. 4 kali 15 dulu berapa? 60. 60. Ya. 60. 60. Karno. 60. Setelah itu diapakan? Dikali 15. 15. Dikali 15. Dikali 15 sama dengan 900. 900 meter persegi. Adakah di pilihan jawabannya? Nah, ada ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Nah, ini yang A ya. Nah, untuk nomor 12 mungkin ada yang ingin tanyakan. Masih ada yang bingung? Tidak. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan di nomor 13. Nomor 13 ada yang bersedia membaca? Bantu Pak Joni membaca. Naila mungkin? Nomor 13. Ketika sedang membaca buku di perpustakaan, Ani melihat beberapa gambar bangun datar berbentuk segi 4 di sekitar buku. Di halaman berikutnya, ia membaca beberapa sifat bangun datar. Setelah membaca, mengambil selembar kertas kosong, lalu menggambar beberapa bangun segi 4, menuliskan sifat-sifat bangun datar di
Ya. Nah, itu nanti kalian disuruh menghubungkan, Nak. Hubungkan antara gambar bangun datar nanti dihubungkan dengan ciri-ciri bangun datar tersebut. Ya, itu ada di halaman 138 kelanjutannya. Halaman 138. Nah, kalau kalian perhatikan yang A itu bangun apa itu, Nak? Persegi panjang. Persegi panjang. Kira-kira persegi panjang itu ciri-cirinya yang mana? Apakah satu memiliki sepasang sisi sejajar? Memiliki 4 sumbu simetri. Memiliki 4 sumbu simetri? Bukan ya. Memiliki 2 pasang ya, 2 pasang sisi sejajar. Jadi yang A itu nanti ditarik garis dengan yang nomor 2. Yang A ditarik garis dengan yang nomor 2. Selain itu ada lagi? Kita lihat nomor 3, memiliki 4 sumbu simetri, bukan ya? Sumbu simetrinya untuk persegi panjang itu kan hanya 2. Kemudian yang nomor 4, sudut yang berhadapan sama besar. Apakah sudut yang berhadapan sama besar? Ya. Ya, betul. Ya, berarti yang A untuk yang persegi panjang itu ditarik garis ke nomor 2 dan nomor 4. Udah? Selanjutnya yang B. Yang B itu bangun apa, Nak? Persegi, Pak. Persegi, benar. Persegi itu ciri-cirinya yang mana saja? Memiliki sepasang sisi sejajar, bukan ya? Pasang sisi sejajar. Bukan. Persegi itu berapa pasang? Ada 4. Memiliki 4 sumbu simetri. Memiliki 4 sumbu simetri, ya betul. Memiliki 4 sumbu simetri. Ya. Apalagi? Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Ya, 3 dan 4 ya. Jadi untuk yang A tadi kan ditarik garis ke nomor 2 dan nomor 4 ya tadi ya. Nomor 4. Untuk yang B itu nomor 3 dan nomor 4. ya. Oke, 14. Oke. Selanjutnya untuk yang C, masih ingat itu bangun apa? Jajar panjang. Jajar panjang, pinter. Yang C berarti kita tarik kemana? Ciri-cirinya. Memiliki sepasang, bukan? Itu seharusnya memiliki 2 pasang. Kok bisa 2 pasang? Ini antara ini dan ini itu kan 1 pasang. Ini dan ini itu juga pasang. Berarti ada 2 pasang. Kemudian yang C, lihat. Mana lagi? Sudut yang berhadapan apakah benar sama besar? Sudutnya yang ini dengan yang ini berhadapan. Ini sama besar, betul. Kemudian yang ini
dan yang ini itu kan sama. Jadi tarik ke yang nomor 4. Nah, selanjutnya yang D, lihat itu bangun apa nak? Trapesium. Trapesium, pintar. Trapesium berarti ciri-cirinya yang mana? Memiliki seperti sejajar. Sepasang, ya. Kok bisa sepasang? Lihat antara yang ini dan yang ini itu kan sejajar. Hanya ada satu pasang saja. Yang sini dan sini sisinya kan tidak sepasang, berarti hanya satu saja. Kita tarik ke nomor 1. Ya, ini jawabannya ya untuk nomor 13. Sudah selesai? Sudah. Lanjut ke nomor 14. Pilih salah satu jawaban yang benar. Nanti di sekolah. Doni dan temannya mendapat tugas dari guru untuk mengukur luas permukaan benda yang ada di kelas. Doni ditugaskan untuk mengukur permukaan salah satu meja siswa di kelas dan menghitung luasnya. Bentuk permukaan dan ukuran meja siswa, hasil pengukuran Doni adalah sebagai berikut. Anak-anak. 55 cm, 65 cm. Ya, diapakan itu? Jika ada 30 meja siswa di kelas tersebut berukuran sama. Nah, pernyataan berikut yang benar berarti diapakan, ayo? Dikali. Kita cek Dikali, Pak. yang A dulu. Ini cara menjawabnya, kalian harus mencoba satu persatu dari pilihan gandanya ya. Kita coba dari yang A dulu. Luas permukaan setengah dari seluruh meja siswa yang dirapatkan adalah 53.625 cm persegi. Apakah benar? Caranya dikali kan ya, 65 dikali 55. Apakah betul jawabannya 53.625? Salah. Salah. Yang A itu benar apa salah, nak? Salah. Itu setengah ya, setengah dari seluruh meja. Kalau yang 65 dikali 55 tadi jawabannya berapa kalian ketemunya? Ini kan hanya untuk meja ya. 3,5. Ya. 75. Kan 65 dikali 55 sama dengan 3.575. Ini itu hanya untuk satu meja. Nah, yang di pilihan jawaban yang A itu luas permukaan setengah dari seluruh meja. Padahal seharusnya kan ada 30 meja. Ya kan? Kalau setengah dari 30 itu berapa? Setengah itu 1/2. 1/2 kali 30. Ini ada di halaman 138 nomor 14. Nomor Quran. Nah, setengahnya seluruh meja yang ada di kelas kan berarti 15. Nah, ini yang harus kalian hitung. Berarti 15 dikali 3.575 sama dengan, yuk coba dibantu kita hitung, ketemu berapa ini?
53.625. Iya, 53.625. 625. Oh, sama ya. Antara yang ini. Nah, antara yang ini ya. Dengan yang ini kan sama, berarti jawabannya adalah A. Kalau sudah ketemu jawaban yang B, C, D sudah tidak usah dihitung. Pasti salah ya. 14 ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya pertanyaan nomor 15. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin kalian masih bingung. Ada yang masih bingung? Pinjaman aku lo pengen juga sandal mana aku lo. Enggak ya? Bisa dilanjut ya? Ya. Saya lanjutkan yang nomor 15. Pilihlah satu jawaban yang benar. Raihan mendapat tugas mengukur 3 potong tali dari guru kelasnya. Berikut adalah hasil pengukuran tali pertama dan kedua. Nah, ini sudah muncul di dalam ya. Nah, tali pertama dan kedua masing-masing panjangnya 2 meter. Tali ketiga panjangnya 225 cm. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Nah, kalau ada ini, kita coba satu persatu seperti tadi. Kita coba dari yang A dulu. Jumlah panjang tali terpendek dan terpanjang yang diukur Raihan adalah 435. Apakah benar pilihan jawaban yang A? Pilihan jawaban yang A, apakah benar? Yuk, coba kita hitung sama-sama ya. Kita buktikan yang A dulu. Jumlah panjang tali terpendek. Yang terpendek itu berapa tadi panjangnya? 2 meter. 2 meter. Ya. 2 meter. Kemudian ditambah 225 cm untuk yang terpanjang. Kita tambahkan 2 meter ditambah 225 cm sama dengan berapa? 2 meter itu berapa cm? 200 cm. 200 meter 200 cm ditambah 125 cm sama dengan berapa? 425. Apakah benar yang A itu benar, yang A 425? Salah ya. Yang A berarti salah. Yang A berarti salah. Bukan jawabannya. Sekarang kita coba yang pilihan jawabannya. Sekarang kita coba yang pilihan jumlah panjang 2 tali yang sama panjang. Jumlah panjang 2 tali yang sama panjang. Yang tadi kan 2 meter tadi ya. Ini 2 meter ditambah 2 meter. Dengan 200 cm dengan 200 cm ditambah dengan 400 dengan 400 bukan ya. Bukan juga salah. Kita coba yang C.
Jumlah panjang tali seluruhnya. Tali pertama meter. Tali kedua 2 meter. Tali ketiga 25 cm. Ini jadi 200 ya. 225. Sama dengan berapa? 625 cm. Salah juga ya. Nah, ini pasti yang D. Tapi kita buktikan dulu. Jumlah panjang tali adalah 625. Ini sudah ketemu ya. Ini kan sudah ketiga, tali pertama, tali kedua, dan tali ketiga. Jadi ini adalah yang D. Yang D. Yang D dikasih tanda silang. Ya. Tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 16. Nomor 16, dan Dian melakukan pengukuran terhadap permukaan 4 benda dan menghitung luasnya. Andi mengukurnya menggunakan satuan meter, sedangkan Dian mengukurnya menggunakan satuan sentimeter. Berikut adalah hasil pengukuran luas yang sudah mereka lakukan. Nah, ini berarti kita hitung satu-satu seperti tadi ya. Luas P 1,44 meter persegi. 1,4 meter persegi itu berarti berapa sentimeter persegi? Nah, ya, bisa langsung ini ya. Berapa? Ada yang tahu jawabannya? Iya. Ini ditarik garis ke C. 400 cm persegi. Lanjut di nomor 2. Luas 0,8 meter persegi lebih kecil dari P. Bagaimana? Luas P 0,8 meter persegi lebih kecil dari P. Cara menghitungnya bagaimana? Berarti luas P-nya tadi kan begini. Luas P itu 1,44 ya, 1,44 meter dikurangi 0,8 meter sama dengan berapa? Ada yang tahu jawabannya? Nol koma 64. 0,64 ya, ini tadi meter persegi ya, berarti 0,64 meter persegi. Persegi. Ya, yang A betul. Ini kita rubah ke sentimeter persegi, betul, 6.400 sentimeter persegi. Jawabannya kita tarik ke yang A. Garis. Ya, bisa dipahami ya. Baik, lanjut yang R sekarang. Luas R 0,36 meter persegi lebih besar dari V. Kita hitung seperti tadi. Kita buktikan dulu. R sama dengan 0,36. Ya. 0,36 meter persegi. Berarti ditambah. Kenapa ditambah? Lebih besar. Ya, 0,64 meter. Dengan 1 meter ya. Pas ya. 1 meter pas.
Berarti berapa? Dirubah ke sentimeter persegi. 10 meter. 10.000, pinter. 10.000 meter persegi. Boleh secara ini. Berarti yang nomor 3 kita tarik ke pilihan jawaban D. Sorry ya. Langsung nomor 4. Ambil mencatat ya. Dia Pak. Oke. Sudah selesai, lanjut. Yang Lanjut. 4, luas S setengah kali luas P. Kita buktikan luas S. Kali P. Luas S setengah kali berarti kalau setengah itu kan kalau dijadikan desimal itu kan berarti 0,5 nak ya. 0,5 dikali luas P-nya tadi 1,444 meter persegi sama dengan ketemu berapa? Ada yang tahu? 0,72. Ya, pintar. 0,72. 72 ini tadi meter persegi ya. Tulis. Berarti diubah ke sentimeter persegi. Ketemu 7.200. Nah, 7.200. iya, 7.200. Kita tarik. Set. Nah, kita ketemu semua. Silakan dicatat bagi yang belum. Ini ada caranya ya. Jawab. Oh, delok. Nah, kok. Sudah selesai nyatatnya? Jawab. Sudah. Oke. Kalau sudah saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke pertanyaan 17 bawahnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, bangun apa itu, Nak? Balok. Balok atau kubus? Kumus. Apa? Kubus ya? Iya, itu kubus. Jadi kalau persegi tapi dalam bentuk 3 dimensi itu namanya. Kalau balok itu yang seperti ini, nah. Kalau balok itu yang panjang ya. Nah, ini yang panjang ini namanya balok. Nah, masih ingat ya? Jadi kalian harus bisa membedakan. Kalau yang ini itu balok. Nah, kalau yang ini itu namanya kubus ya. Seperti mainan Rubik gitu loh, yang biasanya ada warnanya terus diputar-putar ya. Kemudian kita lihat baliknya di halaman 140. Ya, lihat 140. Berdasarkan bentuk benda pada gambar, apakah pernyataan berikut termasuk sifat dari bentuk benda tersebut? Berilah tanda centang di kolom iya atau tidak pada setiap pernyataan yang sesuai. Kita lihat dari pernyataan yang nomor 1 dulu. Banyak titik sudutnya 4, kurangnya dari banyak rusuk. Yuk, coba dipahami dulu kalimatnya. Banyak titik sudutnya 4, kurangnya dari banyak rusuk. Gimana maksudnya itu aja? Salah, Pak.
Salah? Salah, harusnya 3. Seharusnya 3. Dari mana cara menghitungnya? Ada 3 kotak, Pak. Ada 3 kotak. Terus diapa kotaknya? Ingat titik sudut ya. Titik sudut itu yang ada di pojok-pojoknya. Nak. Yang ada di pojok-pojoknya. Sudutnya bangun kubus itu ada berapa sih? Delapan. Ada 8. Ya, ada 8 ya. Terus titik sudutnya 4 kurangnya dari banyak rusuk. Rusuknya sekarang ada berapa? Coba diulangi lagi, Pak. Ya, saya ulangi lagi ya. Itu di pernyataan nomor 1 itu kan ada kata titik sudut dan rusuk ya. Titik sudut dan rusuk dari bangun apa tadi? Gambarnya tadi kan bangun kubus. Kubus berarti kita cari satu-satu. Titik sudutnya kubus ada berapa? Terus rusuknya kubus ada berapa? Kemudian kita hitung selisihnya, dikurangi ya. Soalnya di kalimatnya 4 kurangnya. Berarti begini caranya, Nak. Tadi kan ini ya saya tulis di sini aja. Ini untuk yang pilihan pernyataan nomor 1. Titik sudut. Sudutnya kubus. Itu kan ada 8 ya. Kemudian rusuknya ada berapa tadi? 12. Kalian masih ingat ya? Yang mana titik sudut, yang mana yang rusuk? Masih ingat? Masih ingat atau lupa? Kalau lupa saya tunjukkan ini. Ya. Terus baru iki atas. Lupa ya? Kini ambek kini. Kini ambek kini. Nah, Kalau lupa saya tunjukkan. udah saya. Cici. Belum. Gambar. Nah, bangun kubus tadi kan seperti ini ya. Ini sisi yang sebelah sana tidak terlihat. Nah, saya gambarkan lagi. Mungkin kalian masih bingung yang mana titik sudut, yang mana yang rusuk. Gambarnya sedikit bingung ya, tidak apa-apa ya. Ini yang kalian lihat ya, lihat. Yang ini pojok-pojoknya ini, ya. Ini tuh namanya titik sudut. Kenapa kok titik sudut? Karena memang tempatnya ada di sudut-sudut ya, pojok-pojok. Ini yang saya lingkari, kalian hitung ada berapa ini? Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya. Sudah saya tulis ya, ada 8. Kemudian rusuk, Pak, rusuk itu yang mana? Nah, rusuk itu yang ini, Nak. Lihat ya, tulang-tulangnya ini namanya rusuk. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawah 5, 6, 7, 8. Kemudian yang tegak 10,
11, 12. Ya. Jadi rusuknya ada 12. Kemudian Pak, diapakan Pak? Nah ini, lihat. Karena tadi banyak titik sudutnya, 4 kurangnya dari banyak rusuk. Berarti kurangi 8. Ini berarti di 12 dikurangi 8 ketemu berapa nak? 4. Berarti pernyataan nomor 1 itu benar ya. Kalau benar dikasih tanda centang. Iya. Kemudian pernyataan yang nomor 2, memiliki sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalau kalian lihat persegi ya semuanya. Kalau kubus itu bangunnya persegi di sisi-sisinya. Berarti jawabannya tidak ya. Lihat pernyataan nomor 3, semua rusuknya sama panjang dan banyaknya 2 kali banyak sisi. Loh, sisinya kubus tadi berapa nak? Sisinya kubus. Sisi kubus. Ya. Sisi itu yang ini ya. Nah, ini 1. Kemudian yang bawah 2. Kemudian yang sebelah sana 3. Terus yang atas 4. Kemudian yang samping sana 5. Kemudian yang di depan ini ada 6 ya. Nanti sisi kubusnya itu ada 6. Ya. Terus semua rusuknya tadi kan ada 12. Ya. Kemudian sisinya ada 6. Berarti ada 2 kali sisi, betul ya? Kenapa kok bisa begitu? Karena 2 kali sisinya ada 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, untuk yang pernyataan ketiga itu ya benar ya. Selanjutnya yang pernyataan nomor 4. Lihat, ke-8 sisinya kongruen. Nah, apa itu kongruen? Nah? panjang, Pak. Sama panjang ya, ukurannya itu sama. Bentuknya sama, ukurannya sama. Itu namanya kongruen. Hanya memiliki 6 sisi ya, bukan 8 ya. Ingat, sisinya kubus tadi kan ada 6, bukan 8. Berarti jawabannya tidak. Bisa mengikuti ya, bisa mengikuti apa yang Pak Joni jelaskan ini ya. Bisa, baik. Kalau bisa saya lanjutkan. Nomor 18. Lihat. Nomor 18. Ibu membeli beberapa kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional dekat rumah. Ibu membeli 2 karung beras yang tiap karung berisi 5 kg. 4 bungkus tepung terigu yang tiap bungkus berisi 250 gram dan 1.500 gram telur. Berilah tanda centang di kolom benar atau salah. Gimana caranya? Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau yang laki nggak pakai seragam nggak apa-apa, Pak? Soalnya pagi nggak pakai seragam harus datang. Kalau bisa diusahakan pakai seragam ya. Kalau bisa, kalau memang seragamnya mungkin
masih dicuci atau masih ketinggalan di rumah, kakeknya atau neneknya itu enggak apa-apa. Tapi diusahakan kalau bisa pakai seragam. Kenapa? Karena nanti biasanya sebelum selesai pembelajarannya nanti kan biasanya Pak Joni ngajak kalian foto ya. Nah kalau foto biasanya harus seragam semuanya biar kelihatan bagus. Itu Kak, tapinya itu Fadil kan les Kak, nggak tahu kalau ada. Oh iya, enggak apa-apa, nanti bisa melihat rekaman ulangnya nanti. Ya, sudah ya Amel ya. Baik, kita nomor 18 tadi, Nak. Kita pilah satu persatu. Dari pernyataan yang pertama. Berat beras dan tepung terigu yang dibeli ibu adalah 5.250. Apakah benar? Tadi beli beratnya beras sama tepung terigu kan? Itu ya. Kita jumlahkan dulu. Baik. Satu-satu ya. Yang artikel yang Ini. Pakai lang. Karena kok pakai ini. 4 dikali 250 sama dengan 1000 gram. Beras 5 kilogram. 1 kali 1000. Itu kan 5.000 itu 4 kilo. Karungnya ya, 4 bungkus tepung. Beras ya, berasnya tadi ada berapa Nak? 2 karung ya. Jadi 2 dikali 5 kilogram. Sama dengan ada 10 ya. 2 kali 5 kan 10. Sama dengan ini dibagikan ke gram ya. Karena di pernyataannya tadi 1 kilo, maka kita rubah ke gram. 10 kilo berapa gram Nak? 10 kilo itu ada berapa gram? 10.000 ya. 1000 gram. Ya, 10 dikali Ya. 10 sama dengan 10.000. Nah, kemudian untuk yang tepung terigu sekarang. Tepung terigunya tadi belinya kan 4 ya. 4 dikali Iya. 250 gram. 4 dikali 4 dikali 250 sama dengan 1000. ya 1000. Pas nggih. Kemudian yang ditanya tadi, berat beras dan tepung terigu yang dibeli ibu adalah 5.250. Ini kita jumlahkan beras sama tepung terigu. Kemudian tepung terigunya 1000. Apakah benar jawabannya 5.250? Jelas salah. Salah, Mak. Nah, berarti untuk pilihan pernyataan pertama itu salah. Kita lanjutkan di pernyataan yang kedua. Beras yang dibeli ibu sama dengan 20 kali berat tepung terigu. Nah, beras tadi kan 10.000.
gram. Nah, Kemudian 20 kali. Berarti 20 kali tepung kita tadi berapa kan? 1000. 20 kali 1000 berapa nak? dia ada 20 ribu. 20.000. Iya, berarti salah ya. 20.000. Salah juga. Kemudian pernyataan yang ketiga. Beras yang dibeli ibu 9 kg lebih berat dari tepung terigu. Ingat, berasnya tadi kan 10.000 gram. Ya. Lebih berat dari tepung terigu, berarti 10.000-nya dikali 9. ibu 9 kilo lebih berat dari tepung beras. Baik. Dengan 9 berapa? 90.000. 90.000. Bentar. Beli ibu 9 kg lebih berat dari tepung terigu. Berasnya tadi kan 10.000 ya. Kemudian tepung terigunya tadi ketemu berapa tadi nak? Oh, tepung terigunya tadi kan 1 kilo ya. Berarti begini nak. 10.000-nya ini tadi kan gram Mas Ian. Ditanyakan kan kilo ya. Kita ubah ke kilo lagi, kita kembalikan lagi ke kilo. Kemudian tepung terigu. Makanya jangan nulis dulu. Tepung terigunya tadi 1000 gram. Itu ada 1 kilo. Nah, berarti kita kurangi nak. 10-nya ini dikurangi dengan 1. Sama dengan 9. Betul ya, 9 kilogram. Berarti pernyataan yang ketiga itu benar. Gimana? Nah, Bisa dipahami nak ya? Jangan Pak. Bingung yang mana? Bingung yang mana? Saya ulangi lagi ya untuk pernyataan yang nomor 3. Beras yang dibeli ibu 9 kg lebih berat dari tepung terigu. Berasnya tadi kan 10.000 gram ya awalnya tadi ya. 10.000 gram ini kita kembalikan lagi ke kilo. Kenapa? Karena ini pernyataan ini mintanya ke kilo. Kita ubah ke kilogram menjadi 10 kg. Kemudian perbandingannya dibandingkan beratnya dari tepung terigu. Tepung terigu tadi kan 1000 gram. 1000 gram itu kan ada 1 kilo. Dengan 1 kilo. Terus kita ulangi lagi. Beras yang dibeli ibu 9 kg lebih berat dari tepung terigu. Jadi 10-nya ini dikurangi 1. Beras dikurangi tepung terigu. Ada 9 kg. Jadi jawabannya adalah benar. Masih bingung? Ya. Kita lanjutkan pernyataan yang keempat. Jika ibu membeli tepung lagi sebanyak setengah kilo, 0,5 itu kan setengah, maka berat total tepung yang dibeli sama dengan berat telur. Nah, baru muncul telurnya tadi ya. Awalnya itu kan beli tepung terigu sebanyak 1 kg. Dengan telur. Ini ditambah 0. Setengahnya tadi kan berarti 0,5 anak ya.
dengan 1 kilogram 500 1,5 kilogram. berarti itu 1000. Kemudian berat telurnya di pernyataannya tadi ada berapa? 1.500 gram. 500 gram. Iya, telurnya nah ini lingkari ya. 1.500 gram. 1.500 gram itu ketemu berapa persamaannya? Telur itu kan 1.500 gram sama dengan 1,5 kilogram. Kilogram. 1.500 bagi 1.000 ya. Berarti jawaban untuk pernyataan yang keempat itu adalah benar. Yang lebih berat dari Tepung terigu. Silakan dicatat dulu caranya. beras lebih seluruh beras lebih 20 kali berat tepung. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah saya lanjutkan pertanyaan nomor 19. Jika memperhatikan sebuah benda lalu menggambar bentuknya pada selembar trapesium. Jika memperhatikan sebuah benda lalu menggambar bentuknya pada selembar kertas, bentuk benda tersebut seperti gambar di samping. Bangun apa itu, Nak? Ayo, bangun apa? Ayo. Bangun apa? Itu? Trapesium. Trapesium. Kalau trapesium kan seperti ini. Trapesium itu kan seperti ini, Nak. Ini trapesium yang sama kaki. ini yang trapesium segitiga sama kaki. Ingat, itu adalah bangun ruang. Bangun ruang. Ini trapesium. Kalau ini bukan. Ini adalah prisma ya. Prisma. Kemudian prisma apa ini? Prisma itu ada prisma segi 4, ada prisma segitiga. Ini adalah prisma segitiga. Ya. Selanjutnya, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang sesuai dengan sifat-sifat dari bentuk benda tersebut. Kita lihat yang pertama, benda tersebut memiliki 5 sisi. Benda tersebut memiliki 5 sisi. Kita hitung sisinya. Ya. Yang atas dulu ya. 1. Iya. Sebelah sana. Sebelah sini. 3. Sebelah sana. 4. Bawah 5. 5 sisi. Benar ya? Benar. Berarti Pak, mana? ya. Apa, Pak? Kenapa, Nisa? Itu bukunya halaman berapa? Ini halaman 140. Ini ada 40. Ini ada 140. Iya. Nomor 19. Nomor 19. Sudah? Saya lanjutkan ya. Lihat pernyataan yang kedua. Permukaan benda tersebut semuanya berbentuk segitiga. Apakah benar? Tidak ya.
Yang segitiga hanya Dipanjang. alas tutupnya. Jangan yang lainnya, Berarti yang kedua ini bukan. Ya. Ulang. Lanjut pernyataan yang ketiga. Ada dua sisi pada permukaan benda tersebut yang saling kongruen. Ingat kalian tadi apa? Kongruen itu bentuknya sama, fungsinya juga sama. Yang kongruen berarti yang ini ya. Nah, Sama panjang. ini. Sama panjang. Iya, sama panjang. Ada dua sisi ya. Ini benar ini. Kemudian pernyataan yang keempat, titik sudut benda tersebut 3 lebih sedikit dari panjang 3 dari banyak rusuknya. Kita hitung titik sudutnya. Titik sudutnya 6. 3 sudut dari rusuknya. titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang rusuknya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Lebih sedikit. Berarti benar ya. 9 lebih sedikit. Ya. Pilih. Nah. Mana? Buku apa, Sampai nomor Pak? 19. Buku apa? Ini yang AKM, nah. Ada yang belum dapat bukunya? Sudah ya? Halaman 11. Halaman 140 nomor 19. Total lama waktu dapat cuaca. Dengan mana? Ini kan Nah, sampai nomor 19 mungkin kalian masih ada yang bingung. Silakan ditanyakan. tambah 0 ini Ki. Nah, jelas semua ya? Sama benar 1 jam 35. Sudah jelas? Saya lanjutkan nomor 20. 1 jam 30 menit. 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. 60 menit. Tambah iki. 1 jam 60 menit. Berapa? 35. Lihat pertanyaan nomor 20 ya. Saat pancaroba atau peralihan musim, perubahan cuaca sangat tidak menentu daerah rumah tinggal Andi. Andi dan teman-teman mendapat tugas dari guru untuk mengamati dan mencatat cuaca, yaitu hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat yang terjadi selama seminggu di daerah tempat tinggalnya. Tak usah ikut. Pengamatan Andi disajikan dalam tabel berikut. Mana detik? 30 menit. 30 menit berarti lama hujan sedang. Total lama waktu dari cuaca. Hubungkan dengan garis pernyataan berikut dan jawaban yang sesuai. Total lama waktu dari cuaca hujan ringan yang diamati Andi selama seminggu. Mana? Ada berapa totalnya? Menit. 1 jam 30 menit. 1 jam, 35 menit. 35 menit. Ya, dari mana? Dari ini ya.
Bentar, saya menghitung. Mbak. Dan Mana ada yang sudah ketemu jawabannya? Menit, Pak. Yang C, Pak, yang C. Yang C? Ini Iya. ditarik garis ya. Ditarik garis ini, Nak. Gimana? berapa lama waktu berpuasa hujan ringan yang dia lama hujan itu kamu di sini Andi lama hujan sedang terjadi pada hari Kamis 30 menit. Ria nomor 1 ya. $120 menit. Enam jam 120 menit. Tadi kan menghitungnya dari 1 jam 15 menit dulu ya. 30 menit itu setengah jam. 1 jam 15 menit. Hari Kamis yang terjadi hari. Kemudian ditambah berapa lagi? Kalau dalam 1 minggu kan berarti hari Senin dan Jumat ya, 20 menit. Sama dengan ketemu berapa? 1 jam 35 menit ya. 35 menit. Ya, 35 menit. Ini kita ubah menjadi menit. 1 jam kan 60. Ya, jadikan menit. Ya. Tambah 35. Sama dengan 95 menit. Jadi untuk yang nomor 1 itu kita tarik garis ke yang mana? Ini 1 menit. Ke yang C ya. Nah, kemudian pernyataan yang kedua, lihat. Lama hujan sedang terjadi pada hari Kamis. Untuk yang hari Kamis itu lamanya kan 30 menit ya. 30 menit itu berarti ada berapa? Iya. 30 menit. Jadikan detik, Pak. Ya, pinter. Sama dengan titik-titik detik. 1 menit itu berapa detik? Ayo. 60. 60 berarti dikali 60 ya, sama dengan 6 18 ditambah 0. 1800. Iya, pinter, 1800. Ke yang A. 2 jam. Nah, kemudian pernyataan nomor 3.
Total lama waktu dari cuaca hujan lebat yang diamati Andi selama seminggu. Berapa tadi ya? Lama waktu selama seminggu. 2 jam 20 menit. Nanti yang hujan lebat ya ini ya. Jam. Nomor 3. 2 jam. Terus berapa lagi? 25 menit. Berapa lagi? 35 menit. 60. Kita jumlah semua. Sama dengan 2 jam? 60 menit. Iya, 2 jam. 60 menit. 60 menit. Itu berarti kalau 60 menit kan sama dengan 3 jam. Berarti pas ya, ada 3 jam. 3 Pahami ya ini? jam. Oke, pintar, ada 3 jam. Kita tarik garis ke 3 jam. Selanjutnya pernyataan yang nomor 4. Selisih lama waktu hujan sedang ya pada hari Selasa dan hujan ringan pada hari Senin. Ingat kalau selisih itu dikurangi. Pernyataan nomor 4. 90 menit. Dan hujan ringan pada Hari Senin. 90. Senin ada enggak? 5 menit. Oh sedang ya, hari Selasa ya, berarti 90 menit. Kemudian kurangi 1 jam 15 menit. Jam 15 menit. Oke. 90-nya tetap ya. Dikurangi. Iya. Nah, ini 1 jam 15 menitnya pengen jadikan ke menit. 1 jam 60 menit. 60 ditambah 11 sama dengan 75. 75 menit. 75 menit. Sama dengan 15 menit ya. 15 menit. Iya. Nah, kurang 9. 75. 15 menit itu kan ada berapa jam nah? 0,25. Iya, 0,25. 4 jam. Kita tarik garis. Nah, sudah ya, ketemu semuanya ya. Untuk yang pilihan jawaban E, yang ini memang tidak ada ini. Mengucap. Ya, gimana? Dari soal nomor 11 sampai 20 tadi sudah kita kerjakan bersama-sama. Mungkin ada beberapa nomor yang kalian belum bisa dipahami. Silakan. Ada yang tanyakan anak-anak? Enggak. Untuk nomor 21 dan selanjutnya kita bahas pada pertemuan di Zoom berikutnya ya. Ini sudah selesai mencatatnya untuk nomor 20? Sudah. Sudah, baik. Kalau sudah saya tutup ya, saya tutup. Ya. Baik, anak. Kalau memang tidak ada yang ingin tanyakan, ini sudah selesai ya untuk pembelajaran AKM untuk yang numerasi pada hari ini. Untuk nomor selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anak, sekali lagi saya tanya yang ingin tanyakan ke kalian. Mungkin ada yang atau mungkin belum bisa dipahami. Tidak. Pak Joni akhiri dulu ya. Pak Joni akhiri, marilah kita mengucap dala dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum saya tutup, minta tolong semua senyum ya, tersenyum menghadap ke kamera. Saya foto dulu. Ya, udah selesai. Udah, enggak ada ya wajahnya udah. Videonya. Nah, ini udah. Ya, baik, semuanya menghadap ke kamera, senyum.
Benar. 1, 2, 3. Nah, sudah. Terima kasih anak-anak ya. Joni ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Kalian di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak bermain. Istirahat yang cukup. Makan makanan yang bergizi ya. Seperti yang Pak Joni jelaskan kemarin. Kalian harus makan makanan. Ya. Pak Joni akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Lor. Dadah.